imun yang kita tahu adalah menurut saya satu-satunya senjata yang bisa kita andalkan saat ini. Mau Bapak Ibu menggunakan N95 atau masker atau mau pakai hazmat sekalian jalan-jalan, kalau memang sudah terinfeksi, kalau dalamnya nggak kuat sama aja bohong. Jadi yang paling penting adalah sekarang sistem imun kita dijaga dengan baik. Nah, kita tahu itu melalui makanan yang sehat dan bergizi, selain dengan olahraga ya. Olahraga, makan sehat dan bergizi. Ini ada jurnal yang mengatakan bahwa memang sistem imun itu dimodulasi atau diatur oleh gizi-gizi dalam makanan. Jadi bayangkan kita punya di dalam tubuh sel-sel imun yang siap menjadi tentara yang akan mengusir si COVID itu kalau misalnya kita terpapar. Kita sekarang ini berupaya memberi makan mereka semua sehingga mereka kuat. Masalahnya di Indonesia adalah orang-orang Indonesia banyak yang malah menawarkan tumpangan kepada virus sehingga makin menyebar. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan share video penjelasan mengenai COVID-19 yang sangat menarik, sangat bagus, dan yang paling penting mudah dipahami oleh masyarakat awam. Narasumbernya yaitu kakak saya, Kak Isti Anindya, atau biasa saya panggil Kak Anin, merupakan lulusan S2 Biomedis Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saat ini Kak Anin aktif sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Beliau aktif dalam mengedukasi masyarakat khususnya mengenai TORCH dan autism. Yuk kita simak video penjelasan beliau yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Halo teman-teman, saya Isti Anindya dari komunitas Peduli TORCH, komunitas berbasis sosio-edukasi, yang mana selain ini gerakan sosial juga adalah gerakan edukasi. Nah, kalau teman-teman penasaran apa itu TORCH, Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, dan Herpes simplex virus, nah, teman-teman boleh nih bergabung bersama komunitas kami. Makanya kalau saya sekarang benar-benar karena saya pribadi belum bisa hidup sehat, yang makan yang clean food, ya makan orang-orang barat lah yang makannya bersih dan lain-lain karena kondisi kita ya, maksudnya kebiasaan juga. Jadi saya sangat bergantung dengan suplementasi. Nah, ini contoh adalah nutrisi-nutrisi yang bisa memperkuat sistem imun. Itu yang pasti ada vitamin, mineral dan lain-lain. Nah, ada satu bahan makanan yang juga bisa meningkatkan sistem imun, disebut kolostrum. Kolostrum ini terdapat di susu, ada di susu manusia. Itu biasanya pada ASI pertama kali ya, keluar warnanya agak kuningan. Nah, terus ada juga kolostrum pada sapi, pada kambing dan lain-lain. Intinya mamalia yang menyusui maka dia punya kolostrum. Kolostrum adalah susu, tadi saya sudah menyampaikan, susu pertama kali yang dikeluarkan, dia kaya dengan antibodi yang dapat memberikan kekebalan pasif. Terus intinya saya di sini ingin menggambarkan bahwa kolostrum itu isinya nggak cuma antibodi, tapi juga ada item-item lain yang bekerja sangat spesifik seperti PRP, proline rich polypeptide, ferrin, sitokin, dan lizozim. Nah, ini sedikit saya bahas fungsi-fungsinya. Kalau immunoglobulin G itu adalah, jadi gini, itu adalah antibodi yang terkandung di dalam susu sapi, antibodi sapi. Nah, tapi saya pernah membaca sejarah terbentuknya vaksin. Vaksin itu sebenarnya dilihat dari antibodi si sapi dulu awalnya. Oh, kenapa sih sapi itu dia hanya ada sapi yang sudah terbentuk antibodi terus dikasihkan susunya ke sapi yang lain. Jadi awal mula vaksin seperti itu. Jadi bagaimana menciptakan kekebalan alami di dalam tubuh lewat sesuatu. Itu kan lewat virus yang ibaratnya cuman ambil, bukan virus yang dilemahkan ya vaksin itu. Jadi bagian dari virus itu diambil untuk menciptakan antibodi. Tapi awal mulanya adalah risetnya itu di sapi. Terus di dalam immunoglobulin ada imun faktor yang mana mereka juga menjadi sumber untuk memberikan nutrisi kepada tubuh kita. Jangan bayangkan kita minum Lifeline terus dapat antibodi sapi. Bukan seperti itu. Jadi nutrisi itu akan masuk ke dalam tubuh dan memperkuat antibodi kita. Nah, untuk orang-orang kalau yang autoimun itu sangat disarankan sekali. Bahkan kalau orang autoimun itu salah satu treatmentnya adalah dimasukkan antibodi manusia lewat darah. Kalau kita kan minumnya dari sapi lewat pencernaan. Fungsinya tetap sama, kalau ini lebih untuk memperkuat sel imun kita. Ini adalah kandungan yang lain, tadi saya sampaikan mereka memiliki fungsi yang sangat spesifik. Contohnya ini meningkatkan permeabilitas pembuluh darah. Permeabilitas itu adalah elastik apa enggak. Jadi gini, kalau ada infeksi di dalam tubuh kita, maka yang pertama terjadi adalah demam, ya enggak? Misalnya nih, kita demam, mukanya pasti merah. Kenapa? Karena pembuluh darah kita itu membesar. Kenapa pembuluh darah kita membesar? Karena sel-sel imun
imun lewat. Jadi misalnya ada infeksi di mana sel imun itu akan berpusat, misalnya ada infeksi di paru-paru, maka sel imun semua ke paru-paru dan berusaha untuk menyelamatkan paru-paru kita. Nah, maka akan ada demam dan jalan itu terbuka seperti ibaratnya jalan tol ya, jadi mulus. Nah, kalau permeabilitas pembuluh darah kita jelek, apalagi yang ada kelainan misalnya kayak pembuluh darahnya membesar dikit terus pecah, lebam, biasanya ada orang kan biasanya kalau kita tiba-tiba lebam itu kan pembuluh darah kita pecah. Permeabilitas pembuluh darah tidak bagus, maka ketika terjadi infeksi, sistem imunnya lelet. Jadi harus ibaratnya tadi bisa lewat jalan tol, akhirnya dia jalan sehingga lama infeksi tertangani. Serinci itu ya fungsinya. Terus ada laktoferin. Laktoferin ini tahu biasanya kalau jual-jual susu anak itu kan nanti dia bilang ini mengandung laktoferin dan lain-lain. Itu untuk mempertahankan homeostasis kekebalan tubuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak banyak yang bilang, ini kalau saya minum kolostrum, kalau overdosis nanti malah kekebalan tubuh saya ngelawan diri saya sendiri karena saking kuatnya. Tidak seperti itu. Jadi di dalam tubuh kita ada yang namanya homeostasis. Jadi dipertahankan. Contoh hal simple. Bapak Ibu minum vitamin C. Saran ini kan minimal 1000 mg per hari ya kalau nggak salah. Terus kita minum saking pengen ininya, terus kita minum berlebih. Ketika tubuh kita nggak perlu, maka akan dibuang lewat urin. Jadi tubuh kita itu bisa tahu kapan ini berlebih, maka akan dikurangin. Jadi nggak usah takut overdosis ya, kecuali memang melewati takaran yang disarankan oleh dokter. Nah itu mungkin nanti dikonsultasikan dengan dokter. Saya pribadi sih misalnya kayak kemarin ngasih ke anak saya di Empasi di bawah 1 tahun, saya campurin ke makanan bayinya, saya tanya ke dokter berapa scoop gitu, karena kan saya khawatir, saya nggak berpengalaman ya, jadi Bapak Ibu mungkin dengan kasus tertentu perlu untuk berdiskusi kepada dokter-dokter yang ada, kira-kira untuk kasus saya cocoknya berapa takar, karena saya nggak tahu nanti efeknya. Tapi kalau saya pribadi ya, selama ini minum berapapun sih aman-aman aja. Terus ada sitokin. Sitokin ini adalah seperti molekul protein kecil menjadi sinyal. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu nelpon itu kan kita kalau nelpon pakai HP atau kita Zoom ini kan kita terhubung karena adanya sinyal. Nggak ada kabel kan, adanya sinyal. Nah itu disebut kalau di tubuh kita sitokin. Kenapa sitokin itu harus bagus? Karena kalau sitokin kita bagus, ketika ada infeksi dia bisa nelpon. Jadi kayak Zoom ini kita bisa tersambung tanpa tersendat-sendat sehingga informasi yang saya sampaikan ke Bapak Ibu sampai. Begitu juga di tubuh. Tapi kalau sitokinnya bermasalah, maka itu akan memperlambat kerja sistem imun. Nah, untuk COVID-19 sendiri sangat beresiko terjadinya badai sitokin. Kalau Bapak Ibu pernah dengar ya ada badai sitokin. Badai sitokin itu seperti keeroran. Pernah nggak sih kita nge-zoom terus tiba-tiba error gitu? Nah, itu karena sinyal di udara dan lain-lain yang tidak terlihat ini terjadi error. Begitu juga di tubuh. Apa sih yang bisa menyebabkan badai sitokin? Salah satunya penggunaan suplemen yang tidak direkomendasikan untuk jangka panjang. Saya nggak mau nyebut merek. Yang jelas dari telusur saya dengan teman-teman, banyak suplemen-suplemen imun yang dibilang imun booster yang dijual di apotek secara bebas. Ya mungkin orang banyak beli, yang sekarang langka mungkin ya karena orang semua pengen minum itu. Hati-hati karena itu tidak bisa digunakan jangka panjang. Jadi hanya bisa digunakan dalam jangka pendek. Ketika dia jangka panjang malah dia bisa berbalik membuat badai sitokin dan membuat sistem imun kita jadi tanda kutip error. Jadi untuk ibu-ibu mungkin yang belum menemukan suplemen terbaiknya, berhati-hati. Silahkan ditanyakan kepada produsennya apakah ini aman untuk jangka panjang atau enggak. Karena hati-hati banyak suplemen yang dijual di pasaran ternyata tidak cocok untuk jangka panjang. Terus ada lizozim, itu dia juga membantu untuk menghancurkan dinding sel bakteri atau patogen jenis lain kalau masuk ke dalam tubuh kita. Nah, nutrisi terbaik tadi saya udah nyebutin kolostrum, ada probiotik, vitamin, mineral, kalsium, asam lemak, asam laktat, dan lain-lainnya. Dia memiliki fungsi yang baik, meningkatkan. Nah, tapi nutrisi alami dapat diserap oleh tubuh jika pengolahan bahan makanan dilakukan secara benar. Kalau enggak, maka nutrisi akan mudah hancur di lambung. Jadi jangan sampai mubazir di mulut. Jadi udah banyak makan suplemen, tapi ternyata di dalam tubuh suplemen, ibaratnya kita makan suplemen nih, ternyata yang diserap cuma 30%. Itu kan kita rugi 70%-nya. Nah, penting Bapak Ibu untuk memastikan apakah produk yang Bapak Ibu pilih itu dia aman di lambung atau tidak. Jangan sampai kita rugi. Jadi merasa udah minum 100% ternyata cuma dapat 30%. Nah, di New Image sendiri mengklaim di website New Zealandnya saya baca bahwa kolostrum yang dibikin oleh New Image ini dapat terserap maksimal 80%. 80-100%, maaf, maksud saya minimal 80% terserap. Kenapa? Karena mereka menggunakan teknologi alpha lipid. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, saya nggak tahu ya di kemasan Indonesia atau saya ngeliatnya di kemasan
kemasan New Zealand mereka ngasih TM. TM itu kan trademark ya. Jadi kayak sudah menjadi ciri khasnya si Nu-Image. Nah, alpha lipid ini adalah modifikasi farmakologi yang diambil dari ganglioside phospholipid monolayer. Jadi sebenarnya lapisan ini secara alami sudah ada dalam tubuh kita. Tujuannya apa? Melindungi otak, melindungi sistem pencernaan. Jadi ada namanya ganglioside phospholipid. Fungsi si seperti kantong ini, seperti pelindung ini diadaptasi farmakologi dan itulah melindungi kolostrum Nu-Image sehingga ketika masuk ke dalam pencernaan kolostrumnya nggak mudah hancur karena nutrisi itu sangat mudah hancur di asam lambung. Jadi misalnya minum apa sekian persen yang terserap. Nah ini Nu-Image menjaga supaya yang sampai ke tujuannya itu ya minimal 80%. Jadi ibaratnya nggak rugi-rugi banget lah kita. Terus nah ini adalah ada 1600 mg bovine dan 300 mg immunoglobulin. Nah Lifeline ini dia komposisi ini kita dapatkan kalau kita minumnya sesuai dengan takaran ya. Jadi kalau nggak salah 1,5 sendok takar. Lifeline ini adalah sebenarnya kalau di New Zealand itu menjadi, saya nggak tahu ya di New Zealand, Australia itu prevalensinya nggak terlalu tinggi. Terus mereka kayaknya yang paling siap buat new normal. Dan New Zealand memang terreport sebagai negara yang sangat maksudnya sangat merespon baik dan mereka juga lockdown. Terus mereka juga nggak terlalu banyak kasus ya. Mungkin saya pikir mereka minum kolostrum kali ya, karena kan asal muasalnya dari sana. Terus ini bentuknya itu dibikin seperti susu, tapi isinya memang ada susunya dan kolostrum serta probiotik. Itu juga menjaga sistem kekebalan tubuh dan pencernaan. Isinya ada 1600 mg kolostrum dengan 300 mg immunoglobulin dan 1000 mg kalsium. Jadi ini juga selain sistem imun juga cocok buat ibu-ibu yang mungkin resiko osteoporosis. Terus juga ada 1 juta unit probiotik, vitamin dan lain-lainnya. Jadi Lifeline ini adalah paket lengkap. Kalau ada orang bilang, boleh nggak sih ganti sama alpha lipid lain-lain? Saya menyarankan kalau bisa ini yang utama. Kalau itu misalnya untuk tambahan nggak masalah atau mungkin di perjalanan kalau susah. Tapi menurut saya ini yang utama karena sudah ada vitamin, terus kalsiumnya juga bagus, terus juga kandungan globulin. Nah, mengapa sih orang pakai bovine losia apalagi seperti itu. Jadi kenapa dipakai sapi? Karena memang secara bisnis dia lebih menguntungkan dan juga dia memiliki IgG yang besar. Ini pada manusia 0,4, pada sapi itu 47,6. Jadi secara matematika bisnisnya lebih menguntungkan. Mungkin itu Bapak Ibu akhir dari sedikit cerita saya tentang COVID dan di sini saya ingin berpesan bahwa virus itu dia tidak bisa berpindah. Virus itu dia nggak punya sayap untuk terbang, nggak punya kaki untuk jalan. Virus itu bisa berpindah karena manusia yang berpindah. Kalau manusianya diam, we stop moving, kita diam di rumah, maka virus juga nggak akan punya tumpangan. Sehingga dia lama-lama akan mati di udara. Sesimpel itu. Kalau di gambar ini terlihat bahwa kayak di tol, virusnya itu kayak nunggu tumpangan gitu loh. Nah, masalahnya di Indonesia adalah orang-orang Indonesia banyak yang malah menawarkan tumpangan kepada virus. Sehingga makin menyebar dan kalau ini tidak diatasi dengan baik dan tidak selesai dalam kurun waktu yang cepat, maka khawatirnya ada risiko bermutasi. Nah, kita nggak tahu kalau risiko mutasi di dalam tubuhnya malah membuat virusnya jadi biasa aja sih oke ya, tapi kalau membuat virusnya semakin mengerikan kan kita nggak ada yang tahu apa yang terjadi di depan. Makanya harapan saya kita bisa menjaga sebaik mungkin sistem imun karena setiap orang memiliki level sistem imun yang beda-beda. Ada orang yang gampang penyakitan, ada yang enggak. Semua itu dipengaruhi oleh genetika, gen kita, juga dipengaruhi oleh lingkungan kita saat kecil pembentukan antibodi. Jadi orang akan hidup dengan peta imun yang berbeda-beda. Yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan kerja dari sistem imun itu. Itu sekilas cerita tentang COVID-19. Jadi saya ingin membangun kesadaran bahwa ini nggak main-main. Jujur, kami-kami yang belajar genetika, belajar molekular, lalu melihat fenomena di media sosial, banyak yang bilang ini teori konspirasi lah, ini beginilah, kita sedih. Karena kalau saya pribadi tidak meyakini itu. Kami meyakini bahwa ini pure terjadi mutasi hewan pindah ke manusia dari tadi aktivitas memakan hewan liar. Itu yang kami yakini. Banyak orang yang menggiring opini bahwa ini cuma dilebay-lebayin. Nah, itu saya sedih sih, karena akhirnya efeknya orang jadi banyak yang bodoh amat, padahal sangat mengancam. Oke, mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.